Kyle pulang ke rumahnya dan melihat putranya yang sedang menyenderkan kepalanya di bahu Jeffrey. Kini posisi mereka telah berpindah ke sofa ruang tengah, dan Jeffrey masih setia menemani bosnya ini. "Kalian ngapain?" tanya Kyle pada Daryl dan Jeffrey. Tuan besar." Jeffrey kaget dengan kehadiran Kyle, sementara Daryl masih bergeming di tempat. "Dia kenapa, Jeff?" tanya Kyle. Lagi galau, Tuan," jawab Jeffrey. Alis Kyle bertaut. "Galau kenapa?" "Farah mutusin Daryl, Dad," sahut Daryl tiba-tiba. "Sekarang dia menghilang, gak tahu di mana." Kyle tertegun sejenak. Ia lantas ikut duduk di sebelah Daryl. Kyle memasang wajah penasaran, berpura-pura menanyakan, "Kenapa putus tiba-tiba?" Daryl tak bisa menjawabnya. Ia hanya menghela napasnya dengan berat. Lama Daryl terdiam, dan Kyle juga menunggu jawabannya. "Kenapa? Gak mau cerita sama Daddy?" "Ya udah kalau gitu Daddy mau ke kamar." Kyle hendak bangkit dari tempat duduknya, tapi segera ditahan oleh tangan Daryl. "Daryl yang salah, Dad," jawab Daryl kemudian. Wajahnya langsung berubah kusut. "Ada apa lagi?" Masih Kyle mencoba berpura-pura tidak tahu. "Ceritanya panjang, tapi kalau Daddy misalnya ada di posisi Daryl, kira-kira apa yang akan Daddy lakukan seandainya memiliki pacar tapi juga berhubungan dengan perempuan lain? Tapi tanpa status apa-apa dengan perempuan ini, apa Daddy akan tetap mempertahankan pacar itu? Atau bagaimana?" Kyle tampak berpikir sejenak. "Jadi kamu ketahuan selingkuh?" tebak Kyle. Daryl nyengir lebar, malu juga pada dadinya. "Bagaimana Daryl menjelaskan ya, Dad? Daryl tidak selingkuh. Tapi cuma berteman dan selingkuh dengan teman kamu," tebak Kyle lagi. Kembali Daryl nyengir. "Umur kamu itu memang pastinya masih ingin bebas. Coba-coba dulu. Ini yang kadang Daddy sering ucapkan kalau kamu jangan buru-buru nikah. Kenal dulu lebih baik pasangan kamu. Tapi Mami selalu aja maksa untuk kamu agar menikah dan segera memberi cucu," kata Kyle sambil menyenderkan punggungnya di sofa. Daryl melihat ke arah Daddy-nya dengan intens. "Jadi menurut Daddy bagaimana?" "Bagaimana apanya? Bagaimana kalau Daddy ada di posisi Daryl?" tanya Daryl lagi. "Daddy dulu menikah usia 37 tahun. Daddy waktu muda sibuk dengan beban tugas yang diberikan oleh grandpa kamu. Selain itu waktu muda juga Daddy terkenal playboy. Gonta-ganti cewek, tapi tentu yang berkualitas. Tidak sembarangan. Jadi jawabannya tentu Daddy akan memilih untuk bersenang-senang dulu. Baru setelah itu mencari yang serius. Tapi ingat, waktu sudah dapat yang serius, usahakan jangan nakal lagi," jelas Kyle. "Tuh, bener kan? Saya juga tadi bilang begitu, Tuan. Kalau Tuan muda serius dengan Nona Farah, sebaiknya tinggalkan dulu yang lainnya, Tuan," celetuk Jeffrey. "Sekarang kamu tinggal pilih. Kalau kamu sudah siap untuk serius, saran Daddy kamu harus bisa meninggalkan yang lainnya. Tapi kalau kamu masih ingin sendiri dan tidak ingin terikat, Daddy sarankan juga kamu harus pilih-pilih perempuan. Ingat, kita orang berada. Yang pasti akan ada orang yang datang untuk memanfaatkan kita. Jadi jangan sampai kamu terjebak ke dalam lubang itu. Daddy tidak mau nantinya perusahaan kita malah bangkrut. Dan kamu malah seenaknya menghamburkan uang untuk perempuan-perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Paham?" Kyle mencoba menasehati putra kesayangannya. Daryl mengangguk kepalanya, berusaha untuk memahami kata-kata Daddy-nya. "Mami kamu mana?" tanya Kyle kemudian. Ia mengedarkan pandangannya di dalam rumahnya. "Belum pulang. Katanya ada kumpul dengan teman-temannya," jawab Daryl. "Sampai jam segini?" Kyle mengernyit. Ia melirik arloji yang ia pakai. Sudah pukul 8 malam. "Tuan sudah pulang?" Suara Baby Madonna tiba-tiba mengalihkan mereka. "Makan malamnya sudah siap, Tuan. Maaf agak terlambat. Tadi Dan Daryl bilang belum lapar. Jadi Bibi masaknya santai." Kyle langsung menepuk pundak Daryl. "Ayo kita makan dulu, udah dulu galaunya. Siapa tahu setelah makan, kamu jadi bisa lebih tegas lagi untuk ambil keputusan. Ingat, kamu masih muda.
kamu masih bebas pilih perempuan. Yang cantik gak cuma Farah, masih banyak cewek cantik yang lain. Mau nanti Daddy kenalkan dengan anak teman Daddy? Tawar Kyle. Saya mau tuan, sahut Jeffrey dengan percaya diri. Giliran begini aja langsung nyambung kamu Jeff, protes Daryl pada Jeffrey. Jeffrey malu-malu. Kyle dan Daryl berjalan duluan ke meja makan. Sementara Jeffrey ditahan sebentar oleh Bibi Madonna. Ada apa? Kenapa Tuan mau kenalin dan Daryl ke teman anaknya? Memang Non Farah kenapa? Tanya Bibi Madonna penasaran. Ih, kepo ya, Bi. Hus, iya dong. Bibi Madonna nyengir. Ada sisa cabai yang terselip di gigi kuningnya. Putus mereka, Bi. Tuan muda Daryl ketahuan lagi enak-enak sama cewek lain. Bisik Jeffrey agar tak didengar oleh bosnya. Hah? Mata Bibi Madonna terbelalak. Seriusan? Iya serius, tapi ini rahasia kita aja. Anak buah Bibi yang mulutnya lebih cepat daripada berita lambe tura itu jangan sampai tahu ya. Gawat kalau mereka tahu, Bi. Bibi Madonna manggut-manggut paham. Tak sadar saja mereka kalau di dekat sana ada anak buah Bibi Madonna yang memantau dan menguping pembicaraan mereka. Di sela makan malam mereka, Naomi yang baru saja pulang dari acara berkumpul dengan teman-teman sosialitanya pun datang. Ia langsung menghampiri suami tercintanya, memberi kecupan mesra di pipi kemudian di bibir sekian detik. Tak peduli dengan putranya dan juga Jeffrey yang ikut makan malam di meja makan itu. Mami please, jangan mengumbar kemesraan gitu sama Daddy di depan kita berdua, keluh Daryl pada maminya. Memangnya kenapa? Mami kan kangen sama Daddy. Dari pagi Daddy kamu ini sudah hilang. Terus baru jam segini kita bertemu. Masa Mami gak boleh temu kangen bentar? Naomi protes balik pada putranya. Daryl menghembuskan napasnya dengan kasar. Terserah kalian deh, jawabnya cuek. Hey boy, kenapa makannya sedikit begitu? Kamu diet? Tanya Naomi. Lagi galau, Mi. Farah minta putus sama Daryl katanya. Jelas Kyle pada istrinya. What? Mata Naomi membulat sempurna. Tak percaya dengan ucapan suaminya tadi sebelum Daryl sendiri yang mengatakannya. Bilang sama Mami kalau yang Daddy bilang tadi bohong. Bentak Naomi pada putranya. Daryl tak menjawab. Kenapa diam? Jadi benar kamu putus sama Farah? Tanya Naomi lagi dengan nada makin tinggi. Aduh Daryl, kamu ini maunya bagaimana sih? Gonta-ganti terus. Baru juga pacaran sama Farah masa sudah putus lagi? Kenapa bisa Farah minta putus? Pasti gara-gara kamu ya? Naomi terus mencecar putranya. Daryl terpojokkan. Dia tetap diam. Memang ini semua salah dia. Jadi mau membela apapun tetap saja dia yang salah. Naomi terus memegang kepalanya, memijat pelipisnya, berjalan mondar-mandir seperti setrika. Mami duduk dulu tenang ya, kita makan dulu sama-sama. Baru setelah itu bicarakan baik-baik. Jangan mengintimidasi Daryl begitu, Mi. Kyle mencoba menenangkan istrinya. Iya, Mami makan dulu ya, sahut Daryl tiba-tiba sambil mengajak maminya untuk ikut duduk. Mami gak lapar, Mami pengennya ngomel, sungut Naomi lagi. Tatapan Daryl seolah memelas kepada dadinya. Meminta bantuan agar bisa membantunya untuk menenangkan si Mami. Mami sayang, sini deh, Mami tenang dulu. Atau mungkin Mami capek ya? Mau Daddy pijat di kamar dulu biar lebih rileks. Tawar Kyle sambil mengedipkan satu matanya pada istrinya. Ya udah deh, Naomi luluh. Ia tak menolak kalau diajak pijat-pijatan dengan suaminya. Biarpun berakhir dengan pijat plus-plus pastinya. Makanannya tolong antar ke kamar ya, Bi. Perintah Kyle pada Bibi Madonna yang berdiri di dekat sana. Oke, Tuan Bos. Bibi Madonna dengan gesit menyiapkan makanan untuk dibawa ke kamar tuannya. Sementara Kyle dan Naomi berjalan menuju ke kamar. Meninggalkan putranya yang baru saja membuat tensi maminya naik. Aman deh. Thank you, Dad. Daryl mengelus-ngelus dadanya. Berhasil dibantu oleh dadinya untuk menenangkan si Mami.